Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Masih membahas perjalanan setelah kematian, dan pada kesempatan malam ini kita masih melanjutkan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Bahwa tanda hari kiamat ada tanda kecil dan ada tanda besar. Tanda kecil menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat. Tanda besar menunjukkan sudah sangat dekatnya hari kiamat. Tanda kecil sudah kita bahas sebagian di antaranya, dan kita lanjutkan kembali mempelajari tanda-tanda kecil hari kiamat. Bukan berarti ini remeh ya, tetapi maksudnya adalah tanda yang menunjukkan sudah dekat. Bedanya dengan tanda besar, kalau tanda besar menunjukkan sudah sangat dekat, itu aja ya. Dimana kalau tanda besar, setelah tanda yang satu muncul, maka diiringi dengan tanda berikutnya secara cepat. Kalau tanda kecil, ya tidak demikian. Kita sudah pelajari beberapa tanda kecil, ya. Di antaranya adalah sebelumnya kita pelajari munculnya orang yang mengaku jadi nabi, diangkatnya ilmu dengan wafatnya para ulama, banyaknya terjadi gempa bumi, terasa pendeknya waktu berlalu, banyaknya fitnah, dan banyaknya pembunuhan. Ini termasuk nyawa manusia begitu murah harganya. Bagaimana yang kita dapatkan saudara-saudara kita di Palestina dalam waktu 2 bulan lebih sampai 18.000 manusia meninggal dunia, ya, 18.000, jumlah yang sangat banyak. Banyaknya terjadi pembunuhan. Kemudian juga banyaknya umat yang memperebutkan kita, ya. Umat Islam meskipun jumlahnya banyak, tetapi tidak diperhitungkan. Bahkan seperti buih, ya, di lautan, yakni tidak berharga, ya, tidak berharga. Padahal jumlahnya banyak. Ini sudah kita bahas, gitu ya, sebelumnya. Sehingga kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita di belahan dunia, ya, menjadi objek penyerangan, ya. Ada dari mulai sebelumnya di Suriah, di Uighur, kemudian di Myanmar, kemudian di sekarang Palestina, ya. Ini termasuk tanda kiamat. Kemudian juga adalah termasuk tanda kiamat yang sudah kita pelajari adalah orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Kata Nabi SAW, min asyrafis sa'ah ayyatabahan nasu fil masajid. Di antara tanda kiamat adalah orang bermegah-megahan dengan masjid, ya. Yang diperhatikan adalah keindahan, kemegahannya, ya. Masjid ini nih lebih bagus, lebih indah, ya. Padahal tidak disyariatkan bermegah-megahan.
Yang penting nyaman buat ibadah, tidak harus megah. Ya, dan orang berbangga-bangga dengan masjid, bermegah-megahan dengannya, termasuk tanda kiamat. Kemudian sudah kita pelajari juga bahwa termasuk tanda kiamat adalah munculnya orang-orang yang kejam, pemaksa, yang kalau nggak nurut maka dicambuk. Ya, demikian pula wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Pakaiannya ketat, membentuk lekuk tubuh sehingga seperti tidak berpakaian, apalagi sampai transparan ditambah lagi minim. Ini termasuk tanda kiamat. Dan bahwa mereka termasuk calon penghuni neraka, waliyadzubillah. Kemudian juga meluasnya atau banyaknya perzinaan, dan bahwa wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kata Rasulullah SAW, min asyratis sa'ah, di antara tanda kiamat juga adalah ayyurfa'al ilmu. Ilmu akan diangkat. Dengan cara apa? Allah Azza wa Jalla mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Banyak para ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahli ilmu banyak yang wafat, sehingga merebaklah wa yadharul jahlu, merebaklah kebodohan terhadap agama. Kemudian apalagi wa yushrabal khamru, minuman keras pun banyak dikonsumsi, diminum. Ya. Orang tidak takut lagi membuka kafe-kafe yang di situ dijual dan diminum minuman keras misalnya, ataupun warung-warung misalnya yang dijual di situ minuman keras dan dipajang. Ya. Jangankan itu, ya, kadang berani mengiklankan minuman keras. Ya, kalau kita ke pinggir Kalimalang kan, di mana itu pabriknya? Pinggir Kalimalang kan, ini pabrik minuman keras itu ya. Ada iklannya, ya kan? Nah itu termasuk harusnya tugas pemerintah menutup, karena kalau kita nggak punya kemampuan, ditanya nanti. Termasuk tugas adalah menutup hal itu. Kalau kita nggak punya kemampuan. Wa yushrabal khamru, mereka punya banyak istilahnya orang-orang backingan di belakang. Ya, maka sudah menjadi kewajiban kaum pemerintah, tinggal tanda tangan, tutup. Wa yadhharu zina, dan meluasnya perzinaan. Banyak wanita-wanita yang atau laki-laki ya melakukan perzinaan. Ya, remaja-remaja sekarang apalagi malam Ahad, kadang orang tuanya nggak peduli pulang malam, ya, larut malam ataupun menjelang subuh, ya, nggak peduli. Padahal bisa jadi, ya, kalau sudah berduaan itu udah nggak aman. Yang ketiganya adalah setan. Sehingga banyak sekarang remaja-remaja sudah tidak gadis lagi, ya, karena zina. Na'udzubillah min dzalik. Ya, wa yadhharu zina, dan zina pun semakin tampak dan dianggap biasa. Ya. Wa yaqilur rijal, dan jumlah laki-laki lebih sedikit. Ya, wa yakthurun nisa, sedangkan jumlah wanita lebih banyak. Ini pun sudah menjadi kenyataan. Ya. Kadang di sebuah tempat kita lihat, ya, perempuannya banyak, lakinya cuma sedikit. Itu termasuk tanda kiamat. Ya. Hatta yakuna lil khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Bahkan ada sampai 50 wanita diurus oleh seorang laki-laki. Ya. Ada berapa tafsir diurus di sini? Ya, ada seorang laki-laki punya sampai atau ngurusin 50 wanita, bukan berarti boleh, tapi punya haram. Ya. Sampai maksudnya saking jahilnya manusia terhadap agama sampai seorang punya banyak istri bisa juga. Ya. Saking jahilnya terhadap agama.
atau diurus oleh seorang laki-laki ngurusin banyak perempuan. Ya. Perbandingannya seperti itu, 1:50. Ya. Nah ini termasuk tanda kiamat. Ya. Termasuk tanda kiamat. Kemudian apa lagi? Termasuk tanda kiamat kata Nabi SAW, baina yaday sa'ah yadharur riba. Menjelang tibanya hari kiamat, riba pun tampak. Riba pun jadi terjadi di mana-mana. Ya, bagaimana iklan rata-rata pinjaman online. Ya, meskipun bunganya kecil, ya hanya untuk menarik saja, tetap yang namanya riba tetap riba. Ya. Rasulullah SAW melaknat pemakannya, yakni yang memberikan pinjaman, kemudian yang meminjam wa mukilahu wa syahidai saksi yang dalam kegiatan transaksi riba itu ada saksi wa katibah dan penulisnya pun semuanya kena hum sawa, yakni mereka semua sama dalam hal dosa. Ya. Nah ini banyak sekali rentenir memberikan pinjaman dengan mudah dalam waktu singkat langsung cair. Ya. Ini kan membuat orang jadi malas berusaha. Ya, orang-orang hanya tinggal ngasih pinjaman, nggak bisa bayar, maka hutangnya bertambah. Ya, sehingga yang tadinya hutang cuma sedikit jadi sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Ya. Nah ini termasuk tanda kiamat. Orang yang seperti ini nanti di alam kuburnya saja, di samping di akhirat dibangkitkan dalam keadaan sempoyongan kayak orang gila, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah bangun dari kuburnya kecuali seperti orang yang kemasukan setan. Istilahnya dia sempoyongan, nggak bisa mengendalikan dirinya. Ya. Bahkan di alam kuburnya pemakan riba itu ya akan ditempatkan di sungai darah. Setiap kali mau keluar ditimpukin sama orang yang berada di pojok, di pinggir sungai, ditimpuk ke mulutnya. Kembali lagi ke tengah sungai. Mau keluar lagi ditimpukin, mau keluar lagi ditimpukin. Nah ini kalau mereka tahu orang yang makan riba akan ditempatkan di sungai darah. Ya. Dalam hadis yang riwayat Bukhari tentang mimpi Samurah bin Jundab. Kemudian termasuk tanda kiamat adalah antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatan quratan 'alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan, yaitu ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan ketika engkau melihat orang yang sebelumnya tidak beralas kaki, ya, kemudian tidak berbaju, miskin, penggembala kambing, kemudian punya bangunan yang tinggi, memiliki harta yang banyak. Ini termasuk. Ada maksud seorang budak melahirkan tuannya, ada beberapa tafsir. Ya, bisa jadi terjadi peperangan, kemudian ada yang ditawan, wanita yang ditawan jadi budak, kemudian digauli oleh tuannya, lahirlah anak. Ya, anak ini kemudian menjadi tuannya, sehingga dia merasa karena anak tuannya, jadilah dia berkuasa terhadap ibunya sendiri. Jadilah dia durhaka atau banyaknya kedurhakaan. Bisa maksudnya seperti itu. Atau ya itu diantaranya. Ya. Jadi laki-laki berani atau anak berani sama ibunya, karena merasa dia ini orang tua saya, bapaknya adalah tuan. Bisa seperti itu. Yang kedua adalah engkau lihat orang yang sebelumnya tidak beralas kaki, ya, miskin, ya, sampai sendal aja nggak dipakai, kemudian baju aja cuma setengah menutupi ya separuh badannya, miskin, ya, kerjaannya cuma gembala kambing, tiba-tiba berubah keadaannya menjadi orang yang kaya raya dan memiliki bangunan-bangunan yang tinggi.
kayak gedung pencakar langit itu termasuk tanda-tanda kiamat, banyaknya gedung-gedung pencakar langit. Ya, kan saling meninggikan bangunan, paling tinggi siapa bangunannya. Itu termasuk tanda kiamat. Ya. Kemudian apa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza dhiyatil amanah fantadhir sa'ah. Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah tibanya hari kiamat. Qal, ada yang bertanya, kaifa idha'atuha? Bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah? Qal, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Yaitu ketika diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Ya, maka tunggulah kiamat, termasuk tanda kiamat. Orang yang bukan ahlinya ditetapkan sebagai pemegang urusan itu, ya, ditetapkan sebagai pemegang urusan agama orang-orang yang nggak ngerti agama, ya, yang ngajar materi, suatu materi orang yang bukan ahlinya, ya. Kalau sekarang saja, mohon maaf gelar saja misalnya, ya, sekarang sudah disamakan antara yang jurusan agama dengan yang jurusan umum, ya. SPD dulu SPDI kalau yang agama, kalau umum SPD aja. Sekarang sudah disamakan, nggak ada lagi yang ngajar yang jurusan agama SPDI udah nggak ada. Sekarang disamakan. Ya. Akibatnya apa? Nanti bisa ditempatkan guru agama ngajar matematika, guru agama ngajar IPA, atau kebalikannya. Guru matematika ngajar agama, ya, guru IPA ngajar agama. Karena ya ini istilahnya lulusan semua disamakan, gak dibedakan. Imbasnya ya penyerahan urusan yang bukan ahlinya. Ini termasuk tanda kiamat. Ya, dan sekarang sudah dimulai. Ya. Kemudian apa lagi? Tanda lainnya adalah maraknya musik, nyanyian, ya, apalagi nanti nih di akhir tahun ini rame-rame diadakan konser musik besar-besaran, undang para artis, yang mana artis-artis yang diundang ya sudah maklum lah, ya, pakaiannya serba tabarruj, memamerkan kecantikan dirinya, pakaiannya ketat membentuk lekuk tubuh, transparan sebagiannya, dan minim, berkumpul keburukan di atas keburukan. Ya, ini termasuk tanda kiamat. Sebagian lagi, kemudian tanda lainnya diminum, dikonsumsi minuman keras dan dianggap halal, ya, hal tersebut. Kata Nabi SAW, sayakunu fi akhir zaman khasaf wa qadhaf, ya, wa masakh idza dhaharatil ma'azif wal qainat wa wastuhillatil khamr. Akan ada di akhir zaman penenggelaman bumi. Maksudnya apa? Sebagian. Ada yang bumi yang tiba-tiba dulu ada penduduknya, tiba-tiba nggak ada. Ditenggelamkan dengan tanah longsor, gempa bumi, kemudian ketutup mereka. Dan ini kejadian di negeri kita aja pernah terjadi. Ya, ada sebuah dulunya dusun dipenuh banyak penghuninya. Ya, ketika orang-orangnya selain bermaksiat, beragam bentuk maksiatnya, ya, diantaranya ya biasa mengundang para penyanyi, ya, kemudian mereka ya menyaksikan bareng-bareng di situ, ya, kemudian sambil mengkonsumsi minuman keras. Kata Nabi SAW akan ada penenggelaman sebagian wilayah, ya, sampai ada sebuah kisah, saya lupa namanya, pernah di-share juga di media sosial, ya. Ada sebuah dusun yang tadinya ada penduduknya, tapi sekarang sudah nggak ada, hanya tinggal orang-orang terkubur di dalamnya. Ya. Nah, ini termasuk contoh, ya, adanya sebagian yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Ya. Wa qadhaf, bisa juga ada hujan batu, ditimpa batu. Wa masakh, dan pengubahan rupa bentuknya, ya. Ketika apa? Idza dhaharatil ma'azif, ketika alat musik terbiasa, ya, dimainkan. Wal qainat, dan para penyanyi perempuan biasa diundang, ya, ya, kayak nanti akhir tahun
dipanggil artis-artis, kemudian tampil di depan banyak orang dengan pakaian yang mini, ketat dan membentuk lekuk tubuh, maka yang ngundang dosa besar, ya, karena dengan sebab ngundang menjadikan manusia, para pemuda, manusia pada orang-orang jadi jatuh ke dalam maksiat mata, memperhatikan, kemudian kadang sampai larut malam, akhirnya mereka pada kesiangan dan pada nggak sholat subuh, maka dosanya besar sekali, dan ini termasuk dosa jariyah, ya. Apalagi kalau zaman sekarang, ya, itu divideokan, setelah itu dimasukin ke YouTube, wah, ditonton oleh banyak orang, maka itu yang disebut dengan dosa jariyah, lama disiksa di kubur kalau seperti itu. Semakin banyak yang nonton, semakin lama, kecuali kalau dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menghapus, gitu ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala ampuni. Gitu ya. Wal qainat wastuhillatil khamr, dan dianggap halal khamr itu. Ya. Jadi terbiasa, banyak dijual di mana-mana. Gitu ya. Ini termasuk tanda kiamat. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'az. Akan ada di tengah umatku orang-orang yang menganggap halal zina, ya, wal harir, sutra, laki-laki pakai sutra, wal khamr, arak, ya, minuman keras, wal ma'az, dan alat musik, menunjukkan hukumnya haram, kemudian ada yang menganggap halal, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk tanda kiamat. Kemudian apalagi termasuk tanda kiamat adalah maraknya ucapan kotor, ya. Kemudian maraknya pemutusan tali silaturahim antar kerabat saudara, banyak yang pada musuhan, dan buruknya kehidupan bertetangga. Ya, jadi tetangga satu dengan yang lain nggak pada akur, masing-masing sendiri-sendiri atau individualis, nggak pernah keluar, nggak pernah sapa, nggak pernah. Ya, padahal orang yang paling dekat dengannya adalah tetangga. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min asyrati sa'al fuhsh, di antara tanda kiamat adalah maraknya ucapan kotor, keji. Ya, ucapan-ucapan yang tidak pantas. Ya. Kadang-kadang di pinggiran jalan, ya, saking biasa orang-orang yang tidak berpendidikan, ya, tidak belajar, karena nggak senang orang buang sampah sembarangan, ya, ditulislah yang buang sampah sembarangan di sini ada disebutlah nama hewan di situ. Ya, ada yang seperti itu. Ya, itu termasuk tanda kiamat. Wat tafahush, jadi biasa nyebut orang dengan apa? Dengan binatang misalnya, nyebut orang dengan bukan nama yang indah buatnya, namanya tadinya cakep-cakep, ya, Soleh, atau kalau enggak namanya Ahmad, namanya Utsman, diganti jadi apa? Iya, jadi Muhammad jadi Mehmet, kemudian Abdullah jadi Dul gitu ya, si Dul gitu ya. Apalagi ini termasuk apa? Tanda kiamat, ya. Wa qati'atur rahim, dan banyaknya pemutusan tali silaturahim antar sesama saudara, nggak pada apa? Akur, saling memutuskan, nggak pernah berkunjung. Kemudian saling membenci, diomongin, pokoknya ini terjadi. Ya. Wa tahwilul amin, dan orang yang amanah dianggap pengkhianat, nggak dipercaya lagi. Padahal orang itu orang amanah, ya, malah yang tidak amanah yang dipakai. Wa timadul khanin, sedangkan orang yang khianat malah dipercaya. Itu termasuk tanda kiamat. Orang yang tidak amanah, tidak dapat dipercaya, malah diberikan amanah. Pokoknya berbalik keadaan,
ya, berbalik keadaan, sudah nggak wajar secara akal dan syarak, gitu ya. Tapi kenyataan terjadi, banyak kan keadaan-keadaan yang tidak wajar tapi nyata di depan kita. Ya. Itulah ketika sudah kemungkaran dianggap jadi baik, jadi biasa hal tersebut. Apalagi kayak zaman sekarang, ya politik money, ya nggak malu-malu lagi supaya dapat dukungan, ngasih misalnya mobil yang mahal, supaya dapat dukungan, ya misalnya ngasih santunan buat masjid, diperlihatkan, ya. Nah, ini termasuk tanda kiamat, sudah pada ngejar jabatan dan rela demi memperoleh jabatan dan kekuasaan apapun dikorbankan, ya. Kemudian tanda kiamat lainnya adalah tanda kecil. Kata Nabi SAW, inna min amaratis sa'ah ayyadhara mautul faja'ah. Sesungguhnya di antara tanda kiamat juga adalah mati mendadak. Jadi ada orang yang tiba-tiba meninggal, perasaan kemarin sehat-sehat aja, kok tiba-tiba meninggal. Nah, ini termasuk tanda kiamat. Perasaan kemarin saya ngobrol-ngobrol sama dia, kok tiba-tiba. Nah, itu kematian mendadak, tanda kiamat. Namanya mautul faja'ah, gitu ya. Kita selesaikan, insya Allah baru nanti kita akan bahas tanda besar mungkin pada pertemuan yang akan datang. Kemudian termasuk tanda kiamat adalah ada orang yang ketika ngelewatin kuburan, dia berangan-angan kalau saja ini jadi tempat tinggal saya nanti ketika meninggal, gitu. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yamurra ar-rajul bi qabri ar-rajul fayaqulu ya laitani makana. Tidaklah tegak hari kiamat sampai ada seorang lewatin kuburan. Kuburannya mungkin cakep, kayak kuburan Cina tuh, pada besar. Kemudian ada tempat duduknya, ada atapnya, ditambah lampu juga mungkin, ya. Sehingga dia mengatakan ya laitani makana. Wahai kiranya aku yang menempati posisi ini. Gitu. Dia nggak tahu di dalamnya dia disiksa, gitu. Maksudnya penghuninya disiksa, nggak tahu, ya. Sampai berangan-angan dialah yang menjadi tempat kalau saja ini menjadi tempat kuburnya, gitu. Nah, ini termasuk tanda kiamat, ya. Kemudian termasuk tanda kiamat, nah ini juga yang sekarang terjadi, la taqumus sa'ah, tidaklah tegak hari kiamat hatta yuqatilal muslimun al-yahud, sehingga orang-orang kaum muslim berperang dengan orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, sehingga nantinya kaum muslim akan berhasil membunuh mereka, ya. Nah, ini mungkin sekarang masih dalam kondisi, ya, cuma banyak korban, ya, sebenarnya warga sipil, ya. Akan tiba saatnya orang-orang Yahudi mereka akan dikalahkan kembali. Sebagaimana di awal Islam mereka terusir dari Madinah, ada Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, kemudian pindah ke Khaybar, kemudian di Khaybar diusir lagi, sehingga mereka terus, ya, mencari tempat, ya. Ya, mereka juga di zaman kekhilafahan Islam, ya, mereka tersingkirkan, ya. Cuma ketika kaum muslimin meninggalkan agamanya, mereka berkuasa lagi, ya. Kemudian tiba sekarang ini yang mereka berkuasa, ya. Kemudian seperti yang sudah kita sampaikan, sudah kita dapatkan beritanya, mereka sampai dengan tega yang membantai saudara-saudara kita, anak-anak, wanita, orang lemah, lanjut usia, dan menghancurkan tempat-tempat umum, ya, pasar, perkantoran, kemudian masjid-masjid. Nah, ini kan sudah keterlaluan sekali. Disangkanya Allah lalai. Akan tiba saatnya mereka akan dihabisi, ya. Kata Rasulullah SAW, tidaklah tegak hari kiamat sampai kaum muslim nanti akan memerangi orang-orang Yahudi, dan kemudian mereka kaum muslim berhasil membunuh mereka. Hatta yahtabi al-yahudi min wara'il hajar wasyajar, hingga ketika itu ada orang Yahudi bersembunyi di balik pohon dan bebatuan, ya.
Fayaqulul hajaru awish syajar. Ketika itu batu atau pohon akan berkata, ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudi khalfi, fata'al faqtulhu. Ya, wahai orang Muslim, wahai hamba Allah, di belakang saya ada orang Yahudi, kemari bunuhlah dia. Saking sampai makhluk-makhluk Allah benci sama orang Yahudi. Pohon, batu pun sampai ngomong, ya, wahai orang Muslim, wahai hamba Allah, di belakang saya ada orang Yahudi, bunuh dia. Ya, illal gorqat, kecuali pohon gorqat. Disebutkan, dikatakan bahwa mereka orang Yahudi menanam pohon ini karena ini termasuk pohon yang mungkin melindungi mereka. Ya, kata Nabi SAW, illal gorqat, kecuali pohon gorqat, fa innahu min syajaril yahud, karena pohon tersebut termasuk pohonnya orang-orang Yahudi. Nah, inilah diantara tanda-tanda hari kiamat. Setelah banyak tanda-tanda ini akan tiba tanda besar. Ya, insyaallah nanti pada bulan depan, ya, kita akan bahas tanda-tanda besarnya seperti apa secara lebih rinci. Pokoknya ini setelah muncul tanda-tanda ini akan tiba tanda besarnya. Ya. Baik, saya kira ini alhamdulillah pembahasan tentang tanda-tanda kecil hari kiamat sudah kita bahas. Ya, nanti insyaallah kita lanjutkan dengan tanda-tanda besar. Kalau ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, bisa disampaikan, silakan, supaya ada diskusi. Karena kalau mau dari saya aja khawatir ya ngantuk, ya khawatir nggak ada interaktif, jadinya ya ini kan dengan adanya tanya jawab mungkin bisa kita perlebar, perluas pembahasan. Ya, silakan. Seperti utang, karena masalah utang. Betul. Pasti dikit-dikit sekarang tuh utang dikit, yang dikit mau bayar. Betul. Iya. Mau di kalangan keluarga maupun di kalangan masyarakat. Sudah ditagih-tagih malah dia yang lebih galak, Sir. Iya, betul. Ya, baik. Betul. Iya, termasuk penyebab ya sampai terjadinya putus silaturahim antar sesama saudara dan kerabat adalah karena masalah utang. Ya, saudaranya ngutang, ya karena kepada siapa lagi dia mau minjem, ke orang lain nggak enak, akhirnya ke saudaranya. Cuma sayangnya dia ketika sudah punya uang lupa nggak ngebayar, ya padahal malah dia pergunakan buat yang lain. Nah ini dia, ya. Terkadang karena ya itu nggak ngerti agama, yang satu minjem lu pura-pura lupa, padahal yang minjem harus dikembalikan meskipun dia kerabat. Yang satu lagi kerabat ya karena saudara dia pinjemi, ya cuma dia istilahnya lupa bahwa itu bagian dari silaturahim. Jangan sampai membuatnya sampai memutuskan. Ya, bahkan termasuk bagian dari silaturahim juga adalah di samping berkunjung, kemudian juga memperhatikan masalah ekonomi dan agama, masalah dunia dan agama kerabatnya. Masalah dunianya, ekonominya gimana nih? Dia ekonominya kurang ya dibantu, dan termasuk pahala yang sangat besar membantu saudara. Ya, tetapi jangan juga saudara karena sering dibantu akhirnya sampai bersandar, bergantung dengan saudaranya. Nah, ini salah juga. Lalu bagaimana yang benar? Ya kalau misalnya saudara kita, kerabat kita kurangnya kita bantu. Ya saling bantu dikumpulkan, kemudian bantu dia. Ya, kemudian kalau berupa pinjaman maka saudaranya yang minjam, ya kalau sudah punya kecukupan ya harus balikin, jangan sampai pura-pura lupa. Ini semua termasuk penyebab terjadinya keretakan hubungan tali silaturahim. Maka dan kalaupun misalnya sudah retak sikap kita, jangan malah diterusin, tapi sambung. Kata Nabi SAW, laisal wasil al mukafi,
Orang yang menyambung tali silaturahim itu bukanlah orang yang membalas saja, sekedar membalas, dihubungi, dikunjungi, dia pun ikut mengunjungi, menghubungi, nanya kabar. Tapi kalau nggak gitu, dia nggak mau silaturahim, ini salah. Ya, walakinnal wasil, ya dalam hadis. Tetapi orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang menyambung ketika diputuskan. Nah, dia tetap nyambung terus. Pertanyaan, bagaimana cara menyambung tali silaturahim? Jawabnya kembali kepada uruf yang berlaku. Ya, bagaimana uruf berlaku cara menyambung tali silaturahim? Oh, dengan datang berkunjung. Ya, kemudian apalagi? Ya, itu minimal menanyakan kabar. Sebagian ulama ada yang berpendapat kalau tinggalnya jauh dan repot bisa lah dengan cara ditelepon. Itu termasuk menyambung tali silaturahim. Kali-kali datang ke sana ke tempat saudara bawa oleh-oleh. Ya, seperti itu. Nah itu, jangan sampai enggak sama sekali. Padahal menyambung tali silaturahim ini memiliki keutamaan yang besar. Yang kata Nabi SAW, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur, maka sambunglah tali silaturahim. Dilapangkan jadi kaya, insya Allah, termasuk kunci rezeki. Dipanjangkan ada dua tafsir. Bisa maksudnya betul-betul dipanjangkan. Yang tadi jatah usianya cuma sampai 50 tahun, karena sebab silaturahim Allah panjangkan jadi 60, 70, bisa seperti itu. Bisa juga maksud dipanjangkan dijadikan usianya berkah. Meskipun usianya pendek, tapi seakan-akan dia masih hidup, gitu, bernilai. Ya kayak contoh Imam Nawawi rahimahullah, usianya 45 tahun, tapi beliau sampai sekarang masih dikaji, dipelajari, disebut namanya, seakan-akan dia bersama kita masih hidup. Ini contoh yang dipanjangkan umurnya. Saya kira seperti itu. Gitu ya, jadinya tetap menyambung meskipun diputuskan. Jangan kita menyambung pas lagi disambung. Gitu. Dan kalau sudah terjadi putuskan, kita terus nyambung. Jangan malah diterusin, diputusin. Ya, dengan cara apa menyambung? Kembali kepada uruf yang berlaku. Datang ke rumahnya bawa oleh-oleh. Datang ke rumahnya ya ngobrol-ngobrol biasa. Ya kalau bisa bantu-bantu, nggak bisa ya mau gimana, gitu aja. Nah itu contoh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya silakan. Imam Mahdi. Iya betul. Ya memang ini masuknya ke tanda antara tanda besar tanda kecil. Jadi terkait dengan Imam Mahdi, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang sifatnya, namanya Muhammad bin Abdullah juga, keturunan Nabi SAW. Dan saya ada nggak risalah atau belum dimasukkan di sini. Ya. Intinya adalah bahwa Imam Mahdi itu betul maksudnya akan ada yang nanti akan memimpin kaum muslimin, dan di zaman Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia. Ya, ketika Dajjal telah muncul, kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi, dan Imam Mahdi tidak sanggup mengalahkan Dajjal, maka Allah Azza wa Jalla turunkan Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu ya Nabi Isa alaihissalam turun dan bertemu dengan Imam Mahdi, dan Imam Mahdi menawarkan untuk menjadi imam, tapi Nabi Isa alaihissalam menyatakan bahwa setiap umat sudah punya imamnya, maka biar engkau saja yang menjadi imam. Nah itu intinya itu ada dan keluar di masa-masa mendekati turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya sifatnya seperti namanya seperti nama Nabi SAW, dan termasuk keturunan Nabi kita SAW. Ada beberapa riwayat, cuma saya nggak ingat sebagiannya, itu diantaranya saja. Jadi betul ada ketika menjelang akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Ada lagi? Ya silakan. Mana? Iya betul. Betul.
Ya betul. Baik, itu termasuk tanda, maksudnya setelah selesai dari mulai keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, dipimpinnya umat Islam oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ya, kemudian setelah itu Nabi Isa alaihissalam wafat, dan kemudian sedikit-sedikit pergeseran terjadi, umat manusia meninggalkan agamanya, dan ketika itulah Allah Azza wa Jalla mengirimkan angin sejuk ya yang baik yang kemudian mengenai orang-orang mukmin, dan kemudian mereka meninggal dunia. Orang-orang soleh pada meninggal. Tinggallah di dunia orang-orang yang jahat-jahat yang akan menyaksikan hari kiamat, karena kedahsyatan hari kiamat begitu besar, sehingga Allah Azza wa Jalla karena rahmatnya maka dia jaga hamba-hambanya yang mukmin, yang soleh, dengan diwafatkan duluan agar tidak menyaksikan kengerian melebihi. Ya, kalau kita lihat mungkin ya setelah tayangan-tayangan bagaimana saudara kita dibombardir, dijatuhkan bom-bom, hancur rumah-rumah, gedung-gedung. Kiamat lebih dari itu, karena yang jatuh bukan bom lagi, bintang-bintang berjatuhan, ya, meteor berjatuhan. Yang kalau sudah jatuh lubangnya nggak cuma tapi besar, maka nggak ada yang selamat ketika itu. Ya, langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan. Goncangannya kata Allah, inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Goncangannya sesuatu yang dahsyat. Yauma tarawunaha, pada hari kalau engkau menyaksikannya, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Sampai seorang wanita yang sedang menyusui anaknya sampai ditinggal, dilepas. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan setiap wanita yang hamil langsung keguguran. Ya, wa taran nasa sukara, dan kau lihat manusia kayak orang mabuk. Wa ma hum bisukara. Padahal mereka enggak mabuk, walakinna adzaballahi syadid, akan tapi karena azab Allah yang begitu dahsyat. Sehingga orang pada lari-larian ke sana kemari, dia tinggalkan orang yang dia cintai, harta yang dia cintai, ya. Masing-masing menyelamatkan dirinya, dan itu enggak ada yang bisa selamat. Ya, enggak ada yang bisa selamat. Sehingga mati semua. Wallahu a'lam, itu ya. Jadi akan betul ada angin yang akan Allah kirim, kemudian melalui bawah ketiak orang-orang soleh, kemudian pada wafat, supaya nggak menyaksikan, karena ngeri kalau menyaksikan. Gitu. Hanya orang-orang yang jelek-jelek dan buruk-buruk saja yang menyaksikan tibanya hari kiamat. Gitu. Baik, waktu Isya ya sudah masuk ya, ini ya. Atau di situ ya, sudah kelihatan ya. Masih ada berapa menit? Silakan kalau masih ada lagi yang mau ditanyakan yang belum jelas. Nanti kita bahas kalau sudah tanda kiamat, peristiwa yang akan terjadi kayak gimana sih hari kiamat itu. Kata dalam hadis ya, kata Rasulullah SAW, siapa yang mau melihat seperti apa kengerian, kedahsyatan hari, maka bacalah surah Al-Insyiqaq, Al-Infitar, ya, Al-Takwir. Jadi seakan-akan dia menyaksikan langsung. Yang kita lihat, idza syamsu kuwirat, apabila matahari diredupkan, ya, cahayanya. Wa idzan nujum kadarat, bintang-bintang berjatuhan. Ya. Wa idzal jibalu sujirat, gunung diangkat kemudian dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya. Wa idzal isyaru mutirat, ketika hewan yang dia pelihara, berusaha jaga, kemudian ditinggalkan. Wa idzal isyar utilat, wa idzal wuhushu husyirat, ketika hewan-hewan kemudian dikumpulkan, dan seterusnya. Nantilah insyaallah kita akan bahas setelah selesai pembahasan tanda-tanda besar hari kiamat. Baik, sepertinya sudah menjelang waktu Isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami, bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.